kita pemilihan betina dan jantan sudah cukup umur dan sama-sama bulu baru. Cukup umur dalam arti betina kalau di tempat saya mulai tak jodohkan umur 7-8 bulan. Kalau penjodohan tadi sama-sama bulu baru, itu lebih ideal. Karena apa? Kalau hokinya bagus, begitu jadi, ya nanti sama-sama mabung lagi mesti agak lama. Terus idealnya juga teman-teman, kalau seandainya punya 4 kandang, saya sarankan untuk punya betina lebih. Selamat siang teman-teman. Pasti sudah nunggu-nunggu kemunculan sharing-sharing YouTube saya. Siang ini saya pas lagi ke Bantul ini, mampir di Infung dan Pepes Mbah Geol, Bantul. Saya hari ini mau sharing mengenai bagaimana idealnya kita menjodohkan. Jadi idealnya menjodohkan seperti apa? Saya coba sharingkan dengan teman-teman di sini. Jadi kita menjodohkan murai batu ada beberapa cara, tapi ada beberapa hal sebelum penjodohan itu berlangsung atau dilakukan. Kalau di tempat kita, satu itu biasanya kita pemilihan betina dan jantan sudah cukup umur dan sama-sama bulu baru. Cukup umur dalam arti betina kalau di tempat saya mulai tak jodohkan umur 7-8 bulan. Itu mulai tak tempel dengan jantan. Sekitar sebulan kurang lebih. Terus nanti kira-kira sebulan kemudian kita lepas betinanya. Kita lihat kondisi di kandangnya. Jantannya masih di dalam kotak. Kalau betinanya sudah mulai berani tidur di atasnya jantan, ya kita perpanjang lah. Mungkin di dalam kandang ternak masih sangkar kotak jantan itu kurang lebih ya 2 minggu sampai sebulan lagi. Sampai kita lihat perkembangannya. Nah, setelah kita lihat betinanya berani tidur di atas sangkarnya jantan kita ambil, kita mandikan. Usahakan pagi karena akan ada panas. Kita mandikan, terus semprot sampai basah. Bagian kepala tidak boleh kena air. Jadi sayap aja sama dada itu basah. Kita lepas, kita tungguin. Mungkin 1 sampai 1 jam lah biasanya. Nanti kalau jantannya sudah mulai kering, dia mulai makan. Nah, kalau dia masuk ke gupon, berarti tandanya jantannya siap. Nah, setelah masuk ke gupon biasanya nanti ada kejar-kejaran. Tapi kalau cuma kejar-kejaran biasa dari paringan satu ke yang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngejarnya itu kayak orang mau berantem, ya kita semprot lagi jantannya. Jadi itu kita lakukan
sampai jantannya nggak nyerang banget. Mungkin sampai sore sampai jam 6 maghrib itu jam 6. Ya kalau masih kita coba semprot. Kalau memang masih galak sekali ditangkap lagi aja, masukin cangkal kotak, masukkan dalam kandang lagi. Nah, sebelum jantan kita lepas, betina kita kasih makan full. Cacing, jangkrik, kroto, itu kita kasih makan full. Nah, kalau penjodohan tadi sama-sama bulu baru, itu lebih ideal. Karena apa? Kalau hokinya bagus, begitu jadi, ya nanti sama-sama mabung lagi mesti agak lama. Jadi dapat satu periode. Kalau kita ngomong satu periode mulai mabung ke mabung itu bareng, itu kurang lebih sekitar 12 kali panen lah, plus minus. Nah, itu yang pertama kalau kita menjodohkan. Jadi yang harus yang sama-sama bulunya baru lah. Kalau enggak sama-sama bulu baru, kadang agak repot. Kalau nanti jantannya yang bulu tua, begitu dijodohkan, enggak lama jantannya mabung. Sama aja, percuma, waktunya habis. Atau betinanya. Betinanya bisa, kalau bulu tua baru dijodohkan, sebentar mabung, percuma juga gitu loh. Jadi kita jodohkan ideal ya sama-sama bulu baru, seperti itu. Nah, kendala tetap ada pasti. Dalam arti ada itu 1-2 hari teknik pelepasan tadi bisa dicoba. Di hari kedua, kalau sampai sore lagi masih galak lagi, ya sudah, jangannya ditangkap lagi aja, masukin kandang kotak lagi aja. Cuman biasanya sih sehari 2 hari sudah nggak galak biasanya. Nah, kalau saya nyari betinanya yang sudah berai dulu. Jadi di samping bulunya sama-sama muda, betinanya dibuat berai dulu. Dibuat berai dalam arti bisa dari makanan. Terus memang sudah waktunya berai juga bisa. Kalau umum saja kan kadang dia sudah mulai berai, ya kita lebih cepat jodohinnya, gitu loh. Nah, kalau kita jodohin tadi yang satu sama-sama bulu baru idealnya. Kedua bisa sama-sama mabung, nah itu bisa. Nah kalau sama-sama mabung, ya sudah waktu mabung ditempelin aja. Berarti dewasa dengan dewasa, tempelin waktu mabung. Malah pas, begitu selesai mabung, nanti sudah saling kenal, terus kita tinggal nyemur mandi bareng gitu. Ten seperti tadi sama, waktu masukin betina lepas dulu, jantannya ditaruh di kotak. Nah, kalau yang pas mabung dicari periode yang betinanya mabung duluan. Jadi nanti akhirnya betinanya sudah full, sudah berai, jantannya memang dibuat belum berai gitu loh. Soalnya kalau dibalik jantannya berai itu lebih susah. Karena kalau jantannya berai, betinanya belum berai, dikawin nggak mau, biasanya diajar betinanya. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Gila kalau jodohin ini ya, jodohin dari jodoh, memilih jodoh baru atau kita jodohin pada waktu mabuk. Nah, terus idealnya juga teman-teman kalau seandainya punya 4 kandang, saya sarankan untuk punya betina lebih. Jadi kalau 4 kandang harusnya kan jantan 4, betina 4 untuk dijodohkan. Paling enggak punya spare betinanya 2. Jadi kalau total ya jantannya 4, betinanya 6. Fungsinya apa? Biasanya itu yang bodol dulu perempuan, biasanya. Jadi kadang-kadang baru dijodohin sebentar, bodol lagi karena stres bisa. Nah kalau nggak punya stok kan lakinya nganggur. Nah jadi diusahakan punya stok betina. Kalau memang nanti betinanya nggak nganggur ya sudah dianggurin aja, nggak apa-apa. Tapi ada pemain pengganti. Jadi produktif di kandangnya itu terus terjaga kontinu. Gitu loh. Nah teknisnya sama. Kalau betinanya yang di kandang bodol ya kita ambil betina dijodohin lagi seperti semula. Setapnya sama seperti yang tadi. Nah itu saya sarankan ada betina lebih. Jadi kandangnya nanti efektif. Kita ternaknya kan kebanyakan efektif. Jadi nggak terlalu lama kandangnya kosong atau nganggur gitu loh. Nah itu mungkin gambaran saya ke teman-teman gimana caranya menjodohkan
waktu jodohinya seperti apa, kira-kira umur berapa bisa dijodohkan, terus idealnya dijodohkan dalam keadaan seperti apa. Hari ini kita bahas yang tadi. Oke? Nah, kita lanjut ke episode selanjutnya. Tunggu YouTube saya. Oke, selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya.